Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jemaah Jumat rahimahumullah, marilah senantiasa kita berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT yang sekaligus diwujudkan di dalam tindakan atau amalan kita, sehingga iman dan takwa yang kita upayakan memberikan makna dalam kehidupan kita. Jemaah Jumat rahimahumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami nukilkan dari sebuah ayat pada Quran surat 2 ayat yang ke-38 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, kami Allah berfirman, pergilah kamu semua dari keadaan ini, sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk daripadaku. Lalu barang siapa mengikuti petunjukku, tak ada ketakutan akan menimpanya dan mereka tak akan bersusah payah. Dari ayat ini kita pahami bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia, yang awalnya ayat ini berkaitan dengan diturunkannya atau diciptakannya Adam alaihissalam. Di saat itu Adam telah melanggar aturan Tuhan, bahwa Adam dilarang untuk mendekat-dekat pohon ini. Karena pelanggarannya, maka dia itu berubah kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang kemudian pada ayat 35, 36, 37 Adam alaihissalam, Adam itu berubah. Pada saat itu karena selalu berdoa mohon untuk diampuni segala dosanya dari pelanggarannya, yang akhirnya Allah kembali kasih sayangnya, maka Adam terampunilah dosanya. Yang kemudian pada ayat yang ke-38 di situ Allah memerintahkan, Qul nahbitu minha jami'a. Pergilah kamu semua dari kondisi ini. Ayat ini sebenarnya berlaku untuk universal. Artinya bukan terjadi secara insidental, akan tetapi ini digunakan juga atau disampaikan juga kepada umat pada umumnya, termasuk kita-kita ini.
Di situ diperintahkan supaya manusia ini pindah atau merubah atau katakanlah tidaklah menetap pada satu keadaan. Di sini bukan ditunjuk pindah dari satu tempat ke tempat, tapi pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jikalau seseorang ini keadaannya dalam kondisi yang tidak baik, maka harus pindah ke kondisi yang baik. Kalau orang itu sudah berkondisi baik, maka pindahlah pada kondisi yang lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas sekali pada awal ayat ini adalah memerintahkan pindahnya manusia atau perubahan kondisi kita sebagai umat manusia. Hendaknya kita bisa menerima untuk bisa merubah dirinya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Apa yang menjadi konsekuensi Allah kepada umatnya? Di situ disebutkan fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim. Di situ disebutkan bahwa sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk dari padaku. Kalau kita cermati bahwa yang namanya petunjuk sih tidak hanya diberikan kepada manusia. Petunjuk Allah itu diberikan kepada semua ciptaannya, termasuk ciptaan nabati, hewani, ma'adi dan lain sebagainya. Semua itu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT agar semua makhluk itu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya. Yang namanya makhluk ma'adi, yaitu benda-benda mati seperti batu, kemudian bumi dan lain sebagainya, itu juga menerima petunjuk. Nabati, tumbuh-tumbuhan juga mendapatkan petunjuk. Hewani juga, apalagi manusia. Hanya klasifikasi daripada petunjuk yang Allah berikan kepadanya itu bertingkat-tingkat atau berbeda-beda. Jadi kelasnya tidak sama. Khusus bagi manusia, Allah memberikan petunjuk secara istimewa karena di dalam Allah memberikan petunjuk kepada manusia di mana manusia kondisi ciptaannya itu belum selesai, sehingga sangat membutuhkan petunjuk. Kalau ciptaan yang lain seperti mati, nabati dan hewani itu sudah sempurna, sehingga tidak membutuhkan petunjuk-petunjuk yang lain, dalam artian bahwa petunjuk itu sudah seperti itu. Kalau kita menggunakan bahasa yang lain adalah insting, petunjuknya itu melalui insting. Adapun manusia masih tetap membutuhkan petunjuk. Karena apa? Karena manusia ini ciptaan yang belum sempurna. Yang kita itu akan disempurnakan. Karena itulah maka masih butuh petunjuk. Jadi kalau kita itu tidak mendapatkan petunjuk, maka hidup kita akan meraba-raba. Hidup kita itu tidak mampu untuk memilih mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita hindari. Oleh karena itulah maka petunjuk menjadi penting dalam kehidupan kita. Sehingga dengan petunjuk itulah maka manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu akan membawa kepada manusia kepada sesuatu yang menguntungkan,
yang di bawah tadi itu disebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi yang namanya petunjuk tetap menjadi tanggungan Allah untuk diberikan kepada umatnya yang disebut dengan manusia. Jangan yang namanya hidup sangatlah unik, karena di dalam hidup ini butuh sekali kemampuan-kemampuan yang harus ada pada manusia untuk mengembangkan yang kemudian menyempurnakan. Sebagai contoh, katakanlah seandainya manusia tidak memiliki petunjuk, kita mau mengoperasikan sesuatu hasil pabrik saja, kita harus punya petunjuk atau dibawakan selembar kertas yang berisi indikator. Mengoperasikan komputer saja tanpa petunjuk nggak bisa mengoperasikan. Oleh karena itu maka sebuah pabrik produk sesuatu pasti di dalamnya dicatat atau diberikannya petunjuk bagaimana cara mengoperasikannya. Sangatlah aneh andai kata Allah menciptakan manusia ini tidak disertakan kepadanya petunjuk. Ini sangat ironi. Oleh karena itulah maka juga aneh bagi mereka orang-orang yang hidup di dunia ini tidak butuh petunjuk. Karena apa? Karena dalam menyempurnakan manusia di dalam hidupnya baik secara jasmani maupun rohani tetap membutuhkan tuntunan, membutuhkan bimbingan ke arah yang akan dituju. Ini antara lain. Oleh karena itulah maka di situ disebutkan wa imma ya'tiyanakum minni huda, maka hendaknya manusia mengikuti petunjuk yang diberikan kepada kamu dariku. Berat banget. Ya'tiyanakum, kami datangkan kepada kamu minni, dariku hudan, petunjuk. Jadi petunjuk itu memang datang dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu menjadi tanggungannya. Nah sekarang sebaliknya, bagi manusia, di mana manusia adalah butuh petunjuk, yang kemudian setelah diberi petunjuk tidak mau menggunakan petunjuk itu, alangkah ironi, alangkah kecewa ya. Jikalau hidup sudah butuh kemudian dipenuhi dan tidak mau melaksanakan, maka jelas sekali kehidupan mereka pasti akan tidak bisa mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai keberuntungan, tidak akan selamat dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka disebutkan paman tadingan budaya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tiadalah mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjukku, khaufun alaihim, takut atau khawatir, pihak apa hum yahzanun, dan dia tidak akan merasa susah. Jadi apa yang harus kita lakukan tidak ada bahasa lain kecuali kita harus mengikuti, bila mana kita ingin menjadi manusia yang hidup tentram, damai, sejahtera dan sebagainya. Karena di situ disebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak sedih dan tidak berduka cita. Jadi kalau kita mengingkari atau tidak menepati apa yang Allah berikan kepada kita yang berupa petunjuk, maka jelas risikonya adalah kita pasti akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan, yakni
pelanggaran-pelanggaran di mana kita berbuat tidak sesuai dengan harapan Allah SWT. Ini yang kadang-kadang sementara orang, ya termasuk kita, di dalam kehidupan kita sudah jelas Allah memberikan petunjuk seperti itu, tapi nyatanya kemampuan kita untuk bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah SWT itu sangatlah kurang diperhatikan. Artinya sangat rendah sekali. Padahal itu janji Allah yang sudah pasti. Manakala kita itu mau mengikutinya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kondisi atau keadaan yang semula tadi. Jadi Allah SWT memerintahkan hal itu sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki kondisi-kondisi kita. Ya dalam kondisi apapun, di situ tidak disebutkan dalam satu bentuk kondisi, tapi ada kondisi apapun. Ya semuanya, ya keamanannya, ya kehidupannya, dan lain sebagainya. Jadi secara holistik, kehidupan manusia akan mendapatkan satu jaminan di dalamnya, yaitu tidak merasa khawatir dan tidak merasa berduka cita. Jikalau kita masih saja kok di dalam hati kita terdapat keraguan, terdapat kekecewaan di hati kita dan sebagainya, sebenarnya ketaatan kita dan kepatuhan kita masih dipertanyakan, masih diragukan. Ini sebenarnya. Tapi kalau kita lihat para mereka orang-orang yang pada taat kepadanya mendapatkan satu jaminan yang memang pasti. Kalau tetap dia menerima sebuah kehidupan yang tidak semestinya, dalam arti seorang nabi mendapatkan gangguan kemudian itu sebenarnya hanya bentuk-bentuk lain saja untuk mencoba dirinya, apakah dirinya itu benar-benar taat atau tidak. Sehingga dengan demikian maka orang tersebut akan naik derajatnya menjadi orang yang takwa beneran, tidak seperti kita. Kita takwanya masih bisa diragukan, masih bisa dipertanyakan. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan. Cermati dari surat 2 ayat yang ke-38. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina amanu wa adkhalana fi jumlatil muwahhidin wa qurratil warham wa anta khairul rahimin.